layak untuk perkembangan akar ya. Selamat pagi teman-teman, assalamualaikum. Teman-teman, sebagai penyuka tanaman hias, Calathea adalah termasuk tanaman hias yang aku gemari karena corak daunnya sangat bagus dan indah ya teman-teman, serta banyak sekali varian-variannya. Aku suka Calathea ini, bahkan saking sukanya kalau ada bunganya malah aku buang teman-teman, karena aku hanya menikmati daunnya yang sangat cantik ini. Calathea ini jika sudah subur teman-teman, dia tidak terlalu rewel ya. Nah, tetapi aku punya masalah saat ini teman-teman, karena di antara tanaman-tanaman Calathea aku yang terlihat cantik-cantik ini, ada satu pot tanaman Calathea aku yang daunnya itu menggulung, dan sudah terjadi hampir 1 bulan ini teman-teman, tidak balik-balik. Aku bingung kenapa ya gitu. Kalian mungkin pernah mengalaminya. Kalau yang lain mah sama, medianya sama, perawatannya sama, tapi dia sendiri yang tiba-tiba menggulung, dan jadi aku bingung teman-teman. Sudah itu yang menggulung juga tidak satu, tapi semua daunnya teman-teman. Nah, hari ini nanti aku mau melihat ada apakah gerangan di dalam pot Calathea tersebut. Teman-teman, inilah Calathea yang aku maksudkan. Jadi semua tanaman itu menggulung teman-teman. Kalau satu aja nggak apa-apa, aku tinggal potong, jadi yang lainnya aku biarkan. Ini tidak teman-teman, kompak mereka menggulung seperti ini, jadi aku bingung sekali. Sementara tanaman Calathea yang sama tidak mengalami seperti ini. Kemudian aku pikir layu ya, tapi setelah aku colok ke dalam, setelah aku colok ke dalam, ternyata medianya di bawah itu basah teman-teman. Jadi dia bukan karena kekurangan air. Nah, aku penasaran, aku ingin melihat ada apa sebenarnya di bawah atau di dalam pot ini. Apakah dia kena sakit? Nah, mari kita lihat ya teman-teman. Ikuti aku ya teman-teman ya. Aku penasaran. Dan hari ini pot ini akan aku bongkar. Teman-teman, setelah aku buka begini kondisinya teman-teman. Tanahnya padat, memang padat. Aneh aja aku teman-teman, disiram udah. Loh, akarnya bagus ya teman-teman ya. Tuh. Tapi dia selalu begini, kompak lagi. Kena penyakit atau kenapa ya? Oh, medianya sama sih teman-teman, sama Calathea yang lainnya. Nah, sekarang aku ganti aja teman-teman. Medianya aku ganti sekarang. Jadi teman-teman, ternyata media aku repotting ini juga ya, kuping gajah sama Calathea. Jadi medianya mirip teman-teman, padat, dan di sana aku dapatkan cacing ya yang cukup gemuk. Begitu pula dengan pot Calathea tadi. Jadi tanahnya itu padat begini teman-teman, nih padat seperti ini, tidak layak untuk perkembangan akar ya, media seperti ini. Jadi aku repotin dulu kuping gajahku ini, karena setiap kali tumbuh daun baru dia selalu mati dan rusak kena penyakit itu. Dan mungkin juga Calathea tadi juga begitu ya teman, terlalu lembab. Ada cacingnya tadi juga di pot Calathea. Jadi kalau ada cacing itu tanam media jadi padat, akar jadi tidak bisa berkembang dengan baik, susah bernapas sekali ya teman-teman ya. Oke, aku lanjutkan dulu ya teman-teman. Teman-teman, selanjutnya aku mau merepotting Anthurium seri ini teman-teman, karena lihat kayaknya dia ada apa juga, ada masalah juga nih, tanamannya kurus gitu ya, terus daunnya kena penyakit kering gitu, tunas daun barunya juga mati. Aku penasaran, aku juga mau merepotting ini teman-teman sekalian. Jadi ada 3 tanaman yang mau aku repotting, Calathea, kuping gajah, dan Anthurium seri.
aku penasaran dengan permasalahan media tanam. Sepertinya memang akar-akarnya yang terganggu sehingga tanamannya tidak tumbuh secara optimal ya teman-teman ya, tidak tumbuh secara bagus dan sehat. Teman-teman, ternyata permasalahan Anthurium siri ini, kenapa dia tumbuhnya tidak optimal? Akarnya bagus teman-teman, banyak, ternyata potnya mungkin kekecilan, kemudian unsur hara yang ada di dalam potnya sudah berkurang, jadi ini banyakkan sekamnya teman-teman. Kering sih, tidak ada masalah di akar ini, cuman kayaknya kurang gizi aja teman-teman. Kita ganti medianya ya teman-teman. Media yang aku gunakan untuk mengganti ke tanamanku tadi, aku masih menggunakan sebagian media tanam yang mereka pakai tadi ya teman-teman, karena tadi kan untuk Anthurium sirihnya itu banyakkan sekam, jadi sekam tidak kebuang. Aku campurkan dengan pasir malang, itu sisa tanaman terdahulu juga teman-teman, yang aku ayak ya, aku haluskan, aku buang yang besar-besarnya, kemudian aku campur dengan abu bakaran canjang kelapa sawit. Di dalam media tersebut itu sudah ada pupuk kandang kotoran kambing teman-teman. Inilah media yang akan aku pakai, cukup gembur teman-teman, dan ada tanah liat yang tadi padat, ada cacingnya, itu aku buang teman-teman. Ini aku pakai nanti untuk menambah unsur hara tanaman. Aku kasihkan nanti pupuk NPK teman-teman. Anthurium yang aku ganti media tanam repotting kemarin ya, ini sudah aku tempatkan, aku kelompokkan, jadi setelah beberapa hari udah tampak sehat teman-teman. Ini jadi ada 3 kemarin sebenarnya yang aku repotting, tapi aku hanya 1 yang aku kasihkan informasinya ke teman-teman. Nah, di sini alhamdulillah sudah terlihat daun baru teman-teman, subur. Ternyata cocok media tanam teman-teman. Kemarin kebanyakan sekam, jadi unsur haranya udah nggak ada kalau sekam aja kan ya, karena udah aku campur dengan abu janjang kosong kelapa sawit dan pupuk kandang ya. Ini juga udah tampak ada daun baru teman-teman. Ini ya kan, ini daun baru mulai muncul teman-teman. Ini untuk Anthurium Anthurium jariku. Alhamdulillah ada progres ya setelah diganti media tanamnya. Nah, untuk Calathea malah lebih parah teman-teman, jadi daun yang layu itu sekarang udah mulai membusuk. Aku juga belum sempat memotong, tapi aku berharap nanti di sela-sela itu akan tumbuh daun baru bermunculan ya, menggantikan yang ini. Mestinya aku potong aja ini teman-teman, setelah ini akan aku potong. Jadi nanti aku berharap ada daun baru muncul setelah akarnya jalan atau aktif lagi ya, dengan digantinya media tanam. Teman-teman, setelah beberapa hari kemudian aku mengganti media tanam yang kemarin aku lakukan itu untuk Calathea, kemudian kuping gajah, Anthurium, dan juga Anthurium jari. Ternyata ada pengaruhnya teman-teman. Untuk kuping gajah, setelah beberapa hari ya, itu 3 hari yang lalu ya aku melakukan repotting itu, aku biarkan, dan ternyata ada pertumbuhan tunas ya, ada muncul daun baru. Kemudian untuk Anthurium siri juga begitu teman-teman. Ini sambil aku potong daun keringnya biar cantik ya teman-teman ya. Mau dipotong semua sayang teman-teman, masih banyak yang bagusnya, jadi yang keriting-keriting yang ujung-ujungnya kayak terbakar ini aja yang aku potong.
untuk Anthurium sirih. Jadi dia ada tunas daun baru muncul, jarum ya, kayak jarum gitu, menandakan ada pengaruhnya media tanam yang dipakai itu untuk meningkatkan pertumbuhan. Apa sih maksudku gini, media tanam itu ternyata cukup berpengaruh untuk memperbaiki pertumbuhan tanaman tersebut, karena terbukti adanya tumbuh daun baru walaupun bentuknya masih seperti jarum ya. Adapun untuk Calathea teman-teman, semuanya tidak ada perubahan yang lebih baik, malah lebih buruk. Jadi daun-daun yang kemarin menggulung itu jadi coklat-coklat teman-teman. Nah, tadinya kan dia seperti ini teman-teman, menggulung seperti ini, tapi setelah beberapa hari kemudian malah ada 1, 2, 3, 4 yang sudah mengering, dan diikuti sama yang lainnya yang juga mulai mengering ya teman-teman. Ada kemungkinan ini bisa mati atau enggak, malah nanti akan muncul tunas baru. Jadi rencana hari ini mau aku gundulin teman-teman, aku buang daunnya biar nanti kalau mati sekalian. Kalau nanti dia tumbuh akar yang aktif lagi dengan adanya media baru itu, dia berkonsentrasi pada pertumbuhan daun baru. Untuk Anthurium jari ini, nah ini kalian lihat teman-teman, apa ada nih muncul setelah beberapa hari nih ya, 3 hari apa ya, ini muncul daun baru. Lalu untuk kuping gajah ini juga ada teman-teman, muncul, nah muncul daun baru walaupun kondisi daunnya jelek banget ya teman-teman. Aku pengen potong juga ini, mau aku buang, jadi dia biar konsentrasi. Ini teman-teman, kalau dia jelek begini nggak menarik, tapi kalau dia subur hijau, dah kuping gajah ini cantik banget loh teman-teman. Dulu semasa almarhumah ibuku masih hidup, dia bagus sekali pertumbuhannya. Jadi aku nggak mau kualitas pertumbuhannya menurun, jadi aku akan pacu dia agar baik seperti ketika almarhumah ibu masih hidup ya. Jadi banyak anakan-anakannya itu nanti mau aku reporting juga di belakang teman-teman. Jadi ini aku lakukan yang ini dulu, yang pot ini dulu. Nah jadi teman-teman, ini aku potongin semuanya Calathea-nya. Aku punya pengalaman juga kok teman-teman, Calathea itu ada yang memang aku potong, tapi masih yang kecil sih, masih daun 3 kecil-kecil. Itu pernah aku gundulin seperti ini, tumbuh daun baru. Kalau ini kan udah dewasa ya, aku coba juga nih, insya Allah kalau dia masih dikasih Allah rezeki untuk hidup, dia akan tumbuh. Tapi kalau dia misalnya mati juga ya nggak apa-apa lah, insya Allah tumbuh teman-teman. Aku punya feeling dia akan tumbuh. Ini kuping gajah biar dia konsentrasi ke daun baru, aku gundulin juga teman-teman, jadi nggak ada daunnya. Sementara Anthurium ini karena daunnya masih cakep ya, aku biarin aja. Oke teman-teman, demikian ceritaku, pengalamanku tentang merawat tanaman-tanaman yang ada di rumah, khususnya tanaman-tanaman hias. Semoga bermanfaat dan kalian suka. Jangan lupa like, di komen, dan di share, serta di subscribe ya teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe. Untuk kalian yang sudah subscribe, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dukung channel aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.